Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita akan lanjut teori kita dengan pembahasan soal-soal mengenai sufficiency atau pembahasan soal-soal tentang teori kecukupan. Oke, kita akan lihat soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, diberikan Y1, Y2, Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan rata-rata nu dan variasi theta kuadrat. Lalu pertanyaan A, jika U is unknown and theta kuadrat is known, so that Y bar is sufficient for U. Terus yang B, if U is known and theta kuadrat is unknown, so that summation Yi minus nu power 2 is sufficient for theta power 2. Nah, kita lihat di sini soal yang A, jika nu itu tidak diketahui dan theta kuadrat diketahui, tunjukkan bahwa rata-rata itu adalah statistik cukup untuk nu. Nah, tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah memastikan kita memahami fungsi densitas peluang dari normal. Itu adalah 1 per akar 2pi theta, eksponen min. Kita buat cantik lah dulu ya. Kita perhalus. Oke, ini kita perhalus dulu. Fungsi densitas peluang atau density function untuk normal dengan rata-rata nu itu adalah 1 per akar 2pi theta eksponen min Y kurang nu kuadrat. Oke, dibagi dengan 2 theta kuadrat untuk Y dari min tak hingga sampai Y tak hingga. Nah, untuk memperjelas distribusi atau fungsi densitas peluang normal ini, silakan masuk ke video yang telah kita lakukan pada manfaat transformasi variabel acak. Di situ telah kita bahas secara tuntas tentang distribusi normal. Nah, langkah berikutnya tentu kita akan dapatkan likelihood. Oke, kita dapatkan likelihood Y1, Y2, dan seterusnya hingga Yn sama dengan density, join density function. Join, ini parameternya tinggal. Di sini parameternya belum kita nyatakan, berparameter nu, theta kuadrat. Oke, ini merupakan join density function Fy1, Y2, terusnya Yn
dengan parameter nu theta kuadrat. Nah, ini dia. Karena dia bersifat saling bebas, maka kita letakkan ke samping sedikit biar memiliki space yang cukup ya. Fy1 nu theta kuadrat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kali dengan Fy2 nu theta kuadrat dan seterusnya kali dengan Fyn dengan parameter nu theta kuadrat. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita singkat menjadi 1/akar 2pi theta eksponen min Y1 kurang nu kuadrat per 2 theta kuadrat dikali seterusnya sampai 1/akar 2pi theta eksponen min Yn kurang nu kuadrat per 2 theta kuadrat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita kalikan tentu dia akan menjadi 1/akar 2pi berpangkat n kali dengan theta berpangkat n eksponen min sigma min sigma yi kurang nu kuadrat bagi dengan 2 theta kuadrat. Nah, ini dia. Ini merupakan bentuk dari likelihood. Nah, sekarang kita akan coba membagi ke dalam 2 fungsi. Nah, tentu langkah pertama kita akan sederhanakan dulu fungsi yang kita miliki, mana kita akan menyederhanakan LY-nya, likelihood dari Y1, Y2 hingga YN dengan parameter nu theta kuadrat menjadi fungsi G Y garis. Oke. Di sini nu. Oke. Di sini kali nanti H Y1 Y2 dan seterusnya. YN. Nah, ini kita akan coba buka fungsi kita. Di sini tentu dia akan menjadi, kalau kita lihat fungsi kita semula, tentu kita akan buka menjadi eksponen min Y.
Kita akan buka dulu fungsi kita. Coba kita sederhanakan dulu fungsinya menjadi. Kita buka dulu sama dengan 1 per akar 2pi pangkat N. Theta berpangkat N. Nah, eksponennya ini kita sederhanakan dulu. Min sigma YI kuadrat dikurang dengan, ingat sifat sigma konstan, itu ditarik keluar sigma YI. Oke. Ditambah dengan sigma nu kuadrat. Keseluruhannya dibagi dengan 2 theta kuadrat. Nah, ini kalau kita mau buka lagi tentu dia menjadi 1 per akar 2pn theta berpangkat n. Nah, di sini mau kita buka menjadi eksponen min sigma YI kuadrat per 2 theta kuadrat. Oke. Dikali dengan eksponen minus plus sigma YI itu NY garis, berarti 2 nu NY garis. Nah, ingat rumus Y garis adalah sigma YI per N. Sigma YI-nya aja tentu NY garis. Oke. Per 2 theta kuadrat. Tentu di sini juga eksponen min. Nah, sigma nu kuadrat itu N nu kuadrat. N nu kuadrat 2 theta kuadrat. Nah, kita akan kumpulkan menjadi fungsi G Y garis nu dan HY. Berarti kita akan memiliki fungsi yaitu eksponen. Nah, ini dia min 2 bis. Berarti di sini nu dua nu NY garis. Oke, dikurang kurang N nu kuadrat. Nah, ini sama-sama dibagi dengan 2 theta kuadrat. Nah, ini baru dia jadi fungsi 1 per akar 2pi berpangkat N theta N. Oke, eksponen min sigma YI kuadrat per 2 theta kuadrat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah fungsi G Y garis dan nu. Oke. Dan ini adalah fungsi
dari fungsi yang tidak memiliki parameter nu. 1, Y2 yang tidak memiliki parameter nu. Nah, oleh sebab itu, karena kita bisa membagi dua fungsi ini, maka kita katakan Y garis adalah statistik cukup untuk nu. Cukup untuk nu. Oke. Kita telah menyelesaikan soal yang A. Lalu kita akan lihat soal yang B. Nah, soal yang B katanya if U is known and theta kuadrat is unknown, so that summation yi minus nu power 2 is sufficient for theta kuadrat. Nah, sekarang kita akan membalikkan theta kuadrat yang tidak diketahui. Kita akan melihatkan sigma yi kurang nu theta kuadrat adalah statistik cukup untuk theta. Oke, kita akan lanjutkan. Kita masih memiliki likelihood yang sama pastinya. Likelihood kita masih sama, itu Y1, Y2. Oke. Dan seterusnya YN. Ups. Kita berikan dulu parameter. Parameter nu theta kuadrat. Yaitu tadi 1 per akar 2pi pangkat n, ini likelihood theta pangkat n. Oke. Di sini eksponen. Oke, eksponen min sigma yi kurang nu. Oke, theta kuadrat per 2 theta kuadrat. Oke. Kita perhalus dulu, kita percantik dulu. Eksponen min summation yi kurang nu kuadrat dibagi dengan 2 theta kuadrat. Nah, dari fungsi ini kita sebenarnya udah nampak. Yang kita inginkan sekarang adalah fungsi tersebut kita bagi 2, yaitu fungsi kita akan coba mendapatkan fungsi oke, berarti fungsi ini kalau kita coba berarti dia 1 per jelek. Jadi kita akan coba bagi 2 fungsi ini menjadi 1 per theta pangkat n eksponen min sigma y i kurang nu kuadrat
per 2 theta kuadrat dikali dengan 1 per akar 2pi pangkat n. Nah, ini artinya kita telah berhasil menjadikan fungsi ini merupakan fungsi G, di mana fungsi G itu adalah menurut soal Y kurang mu kuadrat, G itu adalah Y kurang mu kuadrat, koma theta kuadrat. Nah, ini dia. Jadi fungsi Y kurang mu kuadrat dan ada theta kuadratnya. Dan ini adalah fungsi yang tidak memiliki theta, yaitu fungsi H, Y1, Y2, YN. Nah, boleh seperti ini Y2, YN-nya boleh. Yang penting isunya tidak ada theta kuadrat. Nah, pada contoh soal sebelumnya dia boleh menjadi 1, boleh menjadi konstan, atau ada, yang penting isunya tidak ada theta. Nah, maka jadi oleh sebab itu, karena kita telah berhasil memisahkan menjadi 2 fungsi G Y kurang mu kuadrat, theta kuadrat, dan H Y1 Y2 YN, maka Y kurang mu kuadrat, Y kurang mu kuadrat adalah statistik cukup, untuk theta. Cukup untuk theta kuadrat. Untuk theta kuadrat. Nah, ini dia. Kita telah menyelesaikan soal yang pertama. Lalu kita lihat soal yang berikutnya. Jika Y1, Y2, YN adalah sampel acak dari distribusi geometri dengan parameter pi. Nah, tunjukkan bahwa Y garis adalah statistik cukup untuk pi. Nah, kita tahu, lihat kembali di video Kampus Dunia Maya. Untuk teori probabilitas dikatakan bahwa fungsi densitas peluang geometri itu adalah berbentuk P kali 1 dikurang P berpangkat Y kurang 1. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi densitas peluang geometri. Nah, tentu kita akan mencari likelihood. Oke, kita cari likelihood Y1, Y2 sampai N dengan parameter P. Itu di sini menjadi join probability function. Jadi namanya bukan density function karena dia variabel acak diskrit. PY1 kalau join probability function dia pakai P. Kalau density dia pakai F. Dua. Seterusnya YN. P. Karena dia saling bebas, maka join probability function dapat dicari dengan mengalihkan. Probability function tunggal W1P dikali dengan PY2P Y2P
dikali sampai seterusnya. P YNP. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Sama dengan berarti P dikali dengan 1 kurang P berpangkat Y1 kurang 1 dikali dan seterusnya hingga P dikali dengan 1 kurang P berpangkat YN kurang 1. Artinya di sini makanya ada P berpangkat N. Di sini ada ada di sini hasil kali satu kurang P 1. Di sini ada hasil kali. Sini 1 kurang P. Oke. Jumlah tentu di sini Y1 tambah Y2 sigma YI tentu di sini kurang N. Nah, kita tahu sigma YI itu adalah Y garis sama dengan sigma YI per N. Berarti sigma Y itu N kali. Berarti di sini menjadi P berpangkat N dikali dengan 1 kurang P. Di sini sigma Y itu NY garis dikurang dengan N. Nah, nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa mendapatkan dua fungsi, oke, ini merupakan fungsi G, Y garis, koma P, oke. Dan ini adalah kali 1. Nah, maka ini kan sama saja kali 1. Ini menjadi HY1, oke, Y2, dan seterusnya hingga YN. Nah, coba lihat di sini uniknya. Dia bisa satu bisa merurut contoh pertama kita bahas, satu bisa menjadi fungsi Y1, Y2. Karena sifatnya 1 dikali fungsi ini dia tidak akan merubah hasil. Nah, ini tidak bisa dirubah karena memang semua ada parameter P dan ada Y garisnya. Jadi semuanya mengandung unsur Y garis, fungsi Y garis dan P. Nah, oleh sebab itu maka maka Y garis adalah statistik cukup. Statistik cukup untuk P. Oke, untuk P. Nah, jadi ini hasilnya yang telah kita peroleh. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini, karena dia tadi menurut penjelasan kenapa bisa 1 kurang P berpangkat sigma YI kurang N, karena di sini 1 kurang P-nya sama. 1 kurang P sampai 1 kurang P, maka pangkatnya itu jumlahkan saja. YI tambah Y2 tambah Y1 tambah YD sigma YI
1 tambah 1 tambah 1 sampai ke N menjadi N. Nah, itu jangan jadi hal di sini jangan sampai ragu. Oke? Karena sifatnya hanya 1 kurang P di pangkat sekian kali terus sampai 1 kurang P pangkat sekian, 1 kurang P-nya sama, maka pangkatnya jumlahkan saja. Y1 tambah Y2 sampai Yn menjadi sigma Yi. Oke? Lalu min 1 tambah min 1 tambah min 1 sampai ke N menjadi min N. Nah, oke, jadi hal ini adalah hal yang tidak rumit untuk dipahami. Nah, sigma Yi, karena kita tahu sifatnya rumus Y garis itu, kita tahu dari rumus Y garis itu adalah sigma Yi per N. Nah, ini rumus yang paling mudah. Oke. Maka untuk itu sigma Yi-nya adalah N kali Y garis. Makanya muncul di sini N kali Y garis. Oke, jadi tidak terlalu rumit untuk dipahami. Oke, kalau begitu pada pembahasan soal yang ini kita telah membahas 2 soal yang menarik yang memang semoga soal ini bisa untuk dipahami, dapat menjadi daya dorong atau energi positif bagi mahasiswa untuk bersemangat untuk membahas mengenai mata kuliah statistik matematika. Memang kita sadari bahwa mata kuliah statistik matematika ini adalah campuran statistik dan matematik. Jadi tidak heran banyak rumus di dalamnya yang harus dipahami dengan baik sesuai dengan definisi-definisi yang diberikan. Oke, saya selalu dari kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com selalu mengimbau kepada mahasiswa se-Indonesia dimanapun Anda berada, selalulah kunjungi kampus Dunia Maya ini karena di dalamnya banyak ilmu pengetahuan. Insya Allah kita akan berikan keterangan yang mudah, yang cukup simpel untuk dipahami mahasiswa. Nah, jika ada hal-hal yang rumit, tentu nanti saudara akan mencoba berjibaku untuk mempelajarinya, mendapatkan informasi sana dari manapun berada. Karena dalam kampus Dunia Maya ini, kita mendobrak, kita mendorong mahasiswa untuk memahami fondasi dari teori statistik matematika. Jika ada rezeki, jika ada umur panjang, tentunya Anda bisa melanjutkan studi di bidang statistik dan Anda akan melihat berbagai hal yang sangat menarik. Tentunya jika fondasi yang telah kita bangun itu cukup kuat untuk melanjutkan studi berikutnya. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini cukup di sini dulu pembahasan soal-soal kita. Kita akan jumpa lagi pada teori-teori berikutnya. Pastikan saudara selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.